Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zulfina dengan NIM 7012200029 dari kelas 2C Program Studi Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pemrograman web 1. Yang pertama yaitu tentang penjelasan paragraf HTML dengan menggunakan tag, yakni tag P. Langsung saja kita membuka folder HTML yang berada di desktop yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian kita buat new folder dengan nama latihan 3. Jika sudah, kemudian kita buka aplikasi Sublime Text-nya. Nah, kemudian akan ada folder yang kita buat tadi, yakni latihan 3. Kita buat new file dengan cara klik kanan, new file. Nah, terus simpan terlebih dahulu agar tidak lupa dengan cara ctrls. Simpan dengan nama paragraph.html. Kemudian kita klik save. Setelah itu kita buat struktur HTML dengan cara ketik HTML. Kemudian kita tab. Nah, maka secara otomatis struktur HTML-nya telah terbuat. Kemudian title tag-nya kita isi. Nah, title tag ini sendiri berisi judul yang akan muncul pada SERP atau akan muncul pada bagian atas meta description. Nah, kita isi dengan HTML paragraf. Kemudian pada bagian body atau badan ataupun isi, nah kita buat struktur paragrafnya yakni menggunakan tag P. Nah, kita coba tulis ini adalah paragraf 1. Nah, kemudian simpan dulu. Setelah itu kita klik kanan untuk melihat hasilnya. Terus kita open in browser. Setelah itu maka akan muncul ini adalah paragraf 1 dan title tag-nya pun di atas berubah menjadi HTML paragraf. Kemudian kita coba lagi dengan paragraf kedua seperti tadi menggunakan tag P, garis miring akhir juga jangan lupa untuk sebagai penutup kita ketik ini adalah paragraf 2. Kemudian kita kembali ke browser, kita refresh, nah maka tulisannya akan muncul ini adalah paragraf 2. Untuk paragraf juga secara otomatis akan dibuat jarak antara paragraf 1 dan paragraf 2. Namun, jika dirasa jarak antar paragraf 1 dan 2 ini kurang banyak, maka kita bisa menggunakan tag baru, yakni tag BR. Tag BR ini juga berfungsi untuk menambah baris kosong ataupun baris baru untuk memperbanyak jarak antar paragraf yang dibuat sebelumnya. Langsung saja kita tambahkan tag BR di antara paragraf 1 dan 2. Kemudian kita simpan, setelah itu kita kembali lagi ke browser, kemudian kita refresh. Nah, setelah itu maka akan ada terjadi perubahan antara paragraf 1 dan 2 yang jaraknya menjadi lebih banyak daripada yang tadi. Kemudian saya akan menambahkan juga tag BR pada kata paragraf 2, yakni untuk membuat sedikit variasi pada kalimat tersebut. Kemudian kita buka lagi browser dan kita refresh. Nah, maka tulisan paragraf kedua akan berada di bawah tulisan ini adalah, karena kita menggunakan tag BR tadi sehingga dia membuat baris baru. Selanjutnya yakni mencoba tag baru, yakni tag HR atau horizontal rule, merupakan tag yang akan berfungsi untuk membuat garis dari ujung ke ujung yang warnanya berbeda di tiap browser kecuali kita menerapkan style CSS. Langsung saja kita buat, kemudian kita buka lagi browser dan kita refresh. Nah, maka akan muncul garis horizontal yang telah kita buat tadi. Untuk tag selanjutnya, yakni adalah tag B, I, and U. Tag B sendiri merupakan singkatan dari bold atau tebal, sedangkan I adalah italic atau miring, sedangkan U adalah underline atau garis bawah.
Buat saja paragraf baru, kemudian diisi kalimat. Kalau saya di sini kalimatnya selamat datang di kuliah pemrograman web 1. Kemudian paragraf selanjutnya saya isi dengan nama saya Mutiara Zulfina. Pada tulisan selamat datang ini, saya akan membuat dengan tag bold. Tidak lupa untuk menutupnya juga. Setelah itu pada tulisan pemrograman web 1, saya gunakan tag i atau miring. Dan tidak lupa untuk menutupnya. Pada teks Mutiara Zulfina, saya gunakan tag U atau garis bawah. Selanjutnya yakni penggunaan tag strong dan M. M sendiri merupakan singkatan dari emphasize. Nah, pada penggunaan tag ini itu contohnya untuk seperti paragraf yang memiliki makna berupa penekanan. Strong ini penekanan yang lebih kuat, sedangkan M atau emphasize ini merupakan penekanan dari suatu kalimat. Nah, hasilnya sendiri dari tag strong ini akan menghasilkan kata yang bercetak tebal, sedangkan M ini akan menghasilkan kata yang bercetak miring atau italik. Langsung saja kita buat paragraf baru. Ini kita gunakan tag strong pada kalimat pengumuman. Setelah itu dilanjut dengan kuliah pemrograman web 1 Senin 12 Januari 2015 ditiadakan. Pada kata ditiadakan ini diberi tag M. Jika sudah, kita klik kanan, open in browser. Nah, maka kalimat-kalimat tadi akan berubah sesuai dengan tag yang telah kita berikan sebelumnya. Selamat datangnya cetak tebal, pemrograman web satunya cetak miring, Mutiara Zulfinanya garis bawah, serta kata pengumuman dan ditiadakannya pun diberikan penekanan. Selanjutnya yakni membuat tag komentar, yaitu dengan cara tanda kurang dari, tanda seru, minus-minus. Kemudian untuk bagian ini kita buat contoh tag P, BR, dan HR. Diakhiri dengan tanda minus-minus dan juga tanda lebih dari. Nah, lakukan ini juga untuk tag komentar dengan tag B, I, U, dan juga tag strong dan M. Tag komentar ini juga berfungsi untuk meninggalkan catatan pada dokumen HTML kita. Selanjutnya yakni penjelasan tentang heading. Pada bagian ini terdapat 6 heading, yakni heading 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sublime teksnya pun sebelumnya juga sudah saya buat dengan folder latihan 4 yang berisi dengan heading.html. Kemudian jika kita buka di browser, maka heading 1 akan menjadi tulisan yang paling besar.
sedangkan heading 6 menjadi tulisan yang paling kecil. Nah, jika untuk membuat sebuah artikel, contohnya seperti ini, maka untuk bagian judul kita harus menggunakan tag H1 karena judul ini merupakan judul yang sangat penting, jadi gunakan H1 agar dia bisa menampilkan judul besarnya. Nah, kemudian itu ada bagian paragraf berisi isi artikelnya. Kemudian untuk subjudul artikel itu kita bisa menggunakan tag H2 karena dia merupakan sub dari judul besar artikel yang sedang kita buat. Nah, kemudian dari subjudul itu juga kita buat paragraf baru. Paragrafnya itu berisi tentang sub body artikel ataupun isi dari artikel-artikel kita. Selesai sudah penjelasan dari video ini. Apabila banyak terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.